bukti, yaitu 3 hari. Namun saya melihat ini KKR bagus sekali. Oleh sebab sebelum KKR ini dijalankan, jemaat-jemaat telah menjalankan kelompok-kelompok pendalaman Alkitab, lalu kemudian telah mempersiapkan sehingga 3 pelajaran yang kita pelajari dari 2 malam lalu, tadi malam dan malam hari ini adalah hanya merupakan pelajaran-pelajaran mengingatkan kembali tentang apa yang kita selama ini sudah pelajari. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sembahlah Dia. Ini adalah isi dari Injil yang kekal itu. Satu-satunya dalam Alkitab, hanya di dalam ayat ini terdapat istilah Injil yang kekal. Malam hari ini kita akan mempelajari tentang sembahlah Allah. Kita baca sekali lagi ayat tema kita. Wahyu 14 ayat yang ke-7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saya berharap mulai sekarang ini adalah merupakan salah satu ayat hafalan kita. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Penyembahan, menyembah Allah. Ini yang akan kita pelajari. Sebelum kita melihat lebih jauh tentang istilah menyembah atau sembahlah Allah, saya mau memperkenalkan dulu suatu kekuatan atau suatu kuasa yang dituliskan di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, yang menggambarkan kekuasaan yang menentang Allah. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka ayat-ayat itu menggambarkan bagaimana kekuatan atau kuasa ini berusaha untuk menentang Allah. Ia adalah merupakan agen dari naga, yaitu setan, ular tua itu yang disebutkan di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Apakah yang dilakukan oleh naga atau setan itu kepada kekuasaan ini? Ternyata kekuasaan ini adalah kekuasaan antikristus. Ini dinyatakan dengan apa yang dilakukan oleh naga kepada kekuasaan atau binatang ini. Binatang biasanya menggambarkan kekuasaan, kerajaan, atau suatu kekuatan. Binatang dari dalam laut itu menurut ayat yang kedua, menerima dari naga itu kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya. Ada 3 hal. Kekuatan, tahta, dan kekuasaannya. Apa artinya? Kita tahu bahwa Yesus Kristus juga mempunyai tahta. Demikian kata Wahyu pasal yang ke-3 ayat 21. Puji-pujian kepada Yesus Kristus, anak domba itu, adalah ia layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan. Ia mempunyai kekuatan. Lalu kemudian Yesus sendiri berkata bahwa kepadanya telah diberikan kuasa dari sorga. Jadi kalau binatang itu atau kekuasaan yang menentang Allah itu mempunyai kekuatan, tahta, kekuasaan, itu adalah untuk menandingi Kristus. Seakan setan berkata kepada kekuatan ini, kalau Kristus itu punya tahta, saya berikan engkau tahta. Kalau Kristus punya kekuatan, saya berikan kamu kekuatan. Kalau Kristus mempunyai kuasa, saya berikan kepada kamu kuasa. Dengan demikian, kuasa ini atau kekuatan ini adalah kekuatan atau kekuasaan antikristus.
isu yang dikobarkan oleh setan melalui binatang ini atau kekuasaan antikristus ini. Isunya adalah penyembahan. Mengapa tidak? Karena dalam Wahyu pasal yang ke-13 ada kurang lebih 5 kali kata menyembah itu diulangi. Pasal yang ke-13 ayat 5 mengatakan mereka menyembah naga itu. Ayat yang kelima juga, ayat yang sama mengatakan selain menyembah naga, mereka menyembah binatang itu. Lalu kemudian semua orang yang diam di bumi, menurut ayat yang ke-8, menyembah binatang itu. Menurut ayat yang ke-12, masih dalam Wahyu pasal 13, ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama itu. Kemudian dalam ayat yang ke-15, yang tidak menyembah patung dari binatang yang pertama itu akan dibunuh. 5 kali, bayangkan. Yang ditekankan, yang dipropagandakan adalah supaya manusia memilih gantinya menyembah Allah. Manusia memilih untuk menyembah kekuasaan antikristus, menyembah setan, menyembah kekuasaan yang menentang Allah. Isunya di sini adalah penyembahan. Mengapa? Karena bukan hanya ditekankan oleh kekuasaan antikristus itu, Injil yang kekal itu, yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12, menekankan bahwa penyembahan, sembahlah Allah, adalah inti dari pekabaran Injil yang kekal itu, atau inti dari pekabaran 3 malaikat itu. Dalam ayat yang ke-7, ayat tema kita selama KKR ini, sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dalam pekabaran malaikat yang ketiga, dalam ayat yang ke-9, dikatakan, jikalau seseorang menyembah binatang dan patungnya yang tadi kita sebutkan, ia akan minum dari anggur murka Allah. Ayat yang ke-11 sekali lagi menekankan, siang malam orang-orang yang menyembah binatang serta patungnya itu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dengan demikian ada 2 kekuasaan yang masing-masing menekankan dan memanggil umat manusia untuk menyembah. Kita harus memilih dalam kehidupan kita siapa yang akan kita sembah. Kalau kita taruh dalam sebuah table seperti ini, maka kita bisa melihat antikristus itu dalam pasal 13 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ia berkuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan kaum. Kristus juga mengabarkan Injil yang kekal itu untuk semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Antikristus itu mengatakan semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Kristus juga berkata, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu akan minum dari anggur murka Allah. Ini adalah pertentangan antara Kristus melawan setan, antara Allah melawan kuasa kejahatan, antara yang baik dan yang jahat. Kita manusia harus memilih siapa yang akan kita sembah. Pekabaran selama KKR ini telah mengatakan kepada kita, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia. Sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ternyata pekabaran Injil yang kekal ini mengajak umat manusia untuk melihat jauh ke belakang, melihat kembali, mengingat kembali bagaimana Tuhan Allah
menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Yang ditekankan di sini yang merupakan sifat Allah atau apa yang telah Allah lakukan. Sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi ini. Mari kita lihat apa yang dilakukan Allah di dalam penciptaan yang tertulis di dalam Kejadian pasal yang pertama dan Kejadian pasal yang kedua. Pada mulanya Allah menjadikan atau menciptakan langit dan bumi. Demikian Kejadian 1 ayat 1. Hari yang pertama, apa yang dilakukan oleh Allah? Firman Allah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 3 sampai ayat 5. Hari yang kedua, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Itulah hari yang kedua. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kemudian pada hari yang ketiga, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Itulah hari yang ketiga. Hari yang keempat, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Itulah hari keempat. Hari kelima, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Itulah hari yang kelima. Ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Hari yang keenam, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Kemudian untuk manusia Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-31. Dari hari yang pertama sampai hari yang keenam, Allah melakukan sesuatu. Ia menciptakan tahap demi tahap segala isi bumi ini, langit dan bumi ini. Apa yang terjadi pada hari yang ketujuh? Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikian Kejadian 2 ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah berhenti supaya ada hari ketujuh. Allah tidak menyatakan bahwa hari terakhir adalah hari yang keenam, karena pada hari keenam penciptaan ini sudah lengkap. Sehingga siklus pekan ini bukanlah hari pertama sampai hari ke-6, pertama sampai ke-6. Tetapi supaya ada hari ketujuh, Allah berhenti, ia menguduskan, dan ia memberkati hari ini. Sehingga hari yang ketujuh ini menjadi hari yang sangat istimewa. Tadi kita melihat dari penciptaan yang hari pertama sampai kepada hari yang ke-6. Semuanya dimulai dengan berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Hanya dengan berfirman, jadilah terang.
hanya dengan berfirman, jadilah cakrawala. Jadilah tanah yang kering, jadilah pohon-pohon, dan semua isi dunia ini. Hanya dengan berfirman, maka jadilah. Hanya manusia saja yang Allah bentuk dengan menggunakan tangannya. Ia membentuk mereka dari debu tanah. Mengapa 7 hari? Mengapa tidak hanya 5 menit dibutuhkan oleh Allah untuk menciptakan langit dan bumi ini? Bayangkan saja, kalau semua kata-kata tadi, kan Allah hanya berfirman. Kalau semua kata-kata tadi Allah sebutkan di dalam katakanlah 1 jam, ditambah lagi mungkin dengan 1 jam untuk membentuk Adam dan Hawa, atau 2 jam katakanlah, atau katakanlah 1 hari. Apakah Allah tidak kurang berkuasa untuk hanya menyebutkan saja semuanya jadi? Saya coba-coba menyebutkan, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah tanah yang kering, jadilah pohon-pohon segala jenis dengan buah-buahnya yang berbiji, jadilah matahari, bulan, dan bintang, jadilah burung di udara, jadilah segala ikan dengan semua jenisnya, jadilah semua binatang-binatang melata, binatang liar yang ada di atas bumi ini. Selesai hanya 1 menit. Lalu waktu sisanya digunakan untuk membentuk manusia. Mengapa orang mungkin berkata Allah tidak efisien? Hanya menyebutkan jadilah terang. Terang itu jadi. Allah tidak melanjutkan penciptaan itu. Menunggu setelah hari berikutnya, barulah Tuhan Allah melanjutkan lagi pekerjaan penciptaannya. Setelah jadi cakrawala, ia tidak langsung menciptakan daratan lalu kemudian pohon-pohon. Ia harus menunggu sehingga genaplah 1 minggu atau 1 pekan itu 7 hari. Apa maksud Allah? Mengapa? Tentu yang pertama, Allah memperkenalkan siklus 1 pekan atau 1 minggu. Yang kedua, Allah memperkenalkan pola atau pattern waktu 6-1, 6-1, 6-1. Lalu Allah memperkenalkan istirahat. Lalu kemudian Allah memperkenalkan istirahat pada hari yang ke-7. Inilah tujuan Allah mengapa ia menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari. Lalu kemudian hari yang ke-7 Tuhan Allah berhenti, ia memberkati dan ia menguduskan akan hari itu. Allah memberkati, kata Kejadian pasal 2 ayat yang ke-3 tadi. Allah menguduskan. Lalu kemudian Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi pola waktu Allah yang Allah perkenalkan kepada manusia, supaya manusia di dalam kehidupannya mempunyai langkah atau pola kehidupan atau pengaturan waktu. 6 hari, kemudian 1. 6 hari, kemudian 1. Bahkan Allah yang menentukan mana hari yang pertama, lalu kedua, ketiga, dan keempat, dan kemudian hari yang ke-7. Jadi hari 1. Dalam bahasa Ibrani hanya dikatakan hari 1, hari 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Kemudian hari ke-7 Tuhan Allah berhenti. Maka inilah siklus 1 pekan. Keesokan harinya setelah hari ke-7 mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 7. Inilah yang terus dari zaman dahulu sampai sekarang ini. 1 pekan itu 7 hari, bukan 6, bukan 8. Dimulai dengan hari yang pertama, lalu kemudian hari yang terakhir adalah hari yang ke-7. Hari yang Tuhan Allah berkati dan Tuhan Allah kuduskan.
Tadi di dalam ayat tema kita dikatakan dalam Wahyu 14 ayat yang ke-7, Dia, sembahlah Dia, Allah, yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini mengingatkan kita kepada Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 tadi, yang mengatakan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, menguduskannya, karena pada hari itu Tuhan Allah berhenti. Apa artinya? Sehingga Injil yang kekal itu meminta kita untuk mempelajari penciptaan. Oleh karena kita menyembah Allah, oleh mengingat pencipta. Dan ini adalah bahagian dari Injil yang kekal itu, yaitu mengingat pencipta, mengingat bagaimana ia menciptakan langit dan bumi, bagaimana ia menciptakan kita, mengingat bagaimana waktu yang ia gunakan untuk menciptakan, mengingat kapan ia berhenti, dan apa yang ia lakukan pada hari yang ke-7 di mana ia berhenti. Dan hari yang ke-7 itu, penciptaan itu diulangi kembali menjadi bahagian dari 10 perintah Allah, yaitu perintah yang keempat itu. Apa bunyi perintah yang keempat? Kita lihat apakah memang cocok dengan ini. Coba kita lihat perintah yang keempat. Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Perintah ini sangat lengkap. Apa inti dari perintah ini? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kapan hari Sabat itu? Hari ke-7 adalah hari Sabat. Semua disebutkan di dalam perintah yang keempat itu. Bagaimana kita menguduskannya? 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Ternyata menguduskan hari Sabat itu bukan hanya menekankan berhenti dan menikmati kekudusan hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat itu mencakup mengikuti siklus 1 minggu, yaitu bekerja 6 hari, dan hari yang ke-7, hari Sabat, berhenti. Siapa-siapa yang harus menguduskan akan hari Sabat itu? Engkau, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Mengapa? Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tadi kita sudah membandingkan Injil yang kekal, yaitu sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kita sudah bandingkan dengan pernyataan apa yang terjadi, yang dilakukan Allah pada waktu penciptaan. Dalam Kejadian pasal yang kedua tadi, demikianlah diselesaikan langit dan bumi
dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh, menguduskannya dan berhentinya. Dan karena ini begitu penting, Allah mengikut sertakan akan hal ini menjadi salah satu dari 10 perintah Allah itu. Perintah yang keempat, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Artinya, menguduskan hari ketujuh adalah bahagian dari Injil yang kekal. Kita sudah pelajari, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sembahlah Dia, adalah pekabaran Injil yang kekal, everlasting gospel. Dan pekabaran ini menekankan bahwa bahagian dari pekabaran ini adalah menguduskan hari yang ketujuh, hari Sabat, sebagai ungkapan kita menyembah Allah. Tidaklah sesuatu yang mengherankan kalau hari Sabat ini adalah merupakan suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan menyembah Allah. Mengapa? Oleh karena hari Sabat ini adalah bahagian dari 10 perintah Allah, dan 10 perintah Allah ini disebutkan di dalam konteks pekabaran Injil yang kekal itu, di mana ada satu umat di zaman akhir ini, di mana salah satu ciri khas dari umat ini adalah menuruti hukum-hukum Allah. Bahkan ditekankan sekali lagi dalam pekabaran 3 malaikat itu, yang mengatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi adalah suatu hal yang sangat mendasar dan sangat berdasar, dan suatu hal yang berdasarkan konteks dan latar belakangnya, bahwa menguduskan hari Sabat, menuruti Allah, mengasihi Dia oleh mentaati 10 perintah Tuhan, termasuk perintah yang keempat, adalah bahagian dari pengimplementasian dari atau penerapan dari penerimaan kita atas Injil yang kekal. Tadi kita baca bahwa Allah beristirahat. Apakah menguduskan hari Sabat yang Allah perkenalkan kepada kita adalah sekedar beristirahat dari kita punya rasa letih, kita sepanjang hari bekerja, kita letih, kita perlu istirahat jasmani? Betul. Tetapi alasan utama Allah beristirahat itu apa? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28. Yesaya 40 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu atau Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Allah tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Berarti pada waktu Ia beristirahat setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan beristirahat pada hari yang ketujuh, saya tidak membayangkan bahwa Allah katakan, aduh, capek sekali, istirahat dulu, capek sekali. Bukan itu. Allah sedang memperkenalkan istirahat yang sangat istimewa, di mana waktu ini adalah waktu yang istimewa untuk Allah dan umatnya, untuk Allah dan Adam dan Hawa pada saat itu. Pentingnya menguduskan hari Sabat, karena itu adalah bahasa yang Allah berikan untuk kita,
untuk mengatakan bahwa Allah berada di atas segala sesuatu, lebih tinggi dari segala sesuatu, lebih berkuasa dari segala sesuatu. Dan kita mengakui Allah, menyembah Dia sebagai Allah kita, Allah yang maha kuasa, maha tinggi, oleh menguduskan hari Sabat, oleh berhenti beristirahat pada hari Sabat. Menguduskan hari Sabat adalah tanda penyembahan kepada Allah. Apa yang dibuat oleh antikristus? Ayat-ayat yang tadi kita sudah baca dari Wahyu pasal yang ke-13 mengatakan bahwa naga dan binatang kekuasaan antikristus itu menerima penyembahan. Padahal perintah Allah yang pertama mengatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Antikristus itu dibuatkan patung binatang, lalu kemudian disembah. Ada kekuasaan yang akan memaksakan, membuat patung dari antikristus itu, lalu kemudian memaksakan untuk disembah. Ini adalah suatu hal yang menentang perintah Allah yang kedua yang mengatakan janganlah kamu membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Yang dilakukan oleh antikristus itu. Di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-6 dikatakan maka ia menghujat Allah. Ia menghujat namanya dan kemah kediamannya. Ia menyebutkan nama Allah dengan sembarangan. Ia menghujat Allah. Ini adalah caranya untuk menentang perintah Allah yang ketiga. Kalau begitu bagaimana dengan perintah yang keempat? Saya percaya antikristus itu juga akan melakukan sesuatu untuk menentang perintah Allah yang keempat, yang adalah merupakan ungkapan kita untuk menyembah Allah. Pasti ada sesuatu yang akan dilakukan dan ditetapkan untuk menentang perintah Allah yang keempat ini. Oleh sebab di dalam nubuatan Daniel pasal yang ke-7 sudah dikatakan bahwa kekuasaan antikristus ini akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ia akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan dikatakan ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Tidak ada hukum di antara 10 hukum atau 10 perintah Allah itu yang berkaitan langsung dengan perintah tentang waktu. Hanyalah perintah yang keempat, yaitu hari Sabat. Tetapi kekuasaan antikristus itu akan berusaha untuk mengubah waktu yang ada kaitannya dengan 10 perintah Allah. Kalau yang Allah katakan melalui penciptaan yang dibuatnya, yaitu pola 6, hari pertama sampai hari yang ke-6. Lalu kemudian hari yang ke-7 berhenti. Sehingga kita mengikuti pola ini. Setiap pekan, 6 hari bekerja, hari ke-7 kita berhenti. Setiap pekan inilah yang kita lakukan jika kita percaya kepada Tuhan. Jika kita mau menyambut Injil yang kekal itu. Jika kita takut akan Allah. Jika kita mau memuliakan Dia. Jika kita mau menyembah Allah. Manusia tidak bisa mengubah pattern atau mengubah pola ini dengan mengatakan, saya mau mulai hitung dari hari yang kedua, kemudian hari ketiga, hari keempat, 5, 6, ke-7, inilah satu pekan saya. Bolehlah Alkitab mengatakan satu pekan itu dari hari pertama sampai hari ke-7. Saya mau buat dari hari kedua sampai hari pertama. Sehingga saya bisa ubah hari kedua jadi hari pertama, hari ketiga jadi hari kedua, hari keempat jadi hari ketiga, hari kelima jadi hari keempat, hari ke-6 jadi hari yang kelima, hari ke-7 saya ubah menjadi hari ke-6, lalu kemudian hari pertama saya ubah menjadi hari ke-7, dan saya nyatakan inilah satu pekan saya. Ini bukan ajaran Alkitab.
kita tidak bisa menerima ajaran ini. Karena Alkitab sangat konsisten. Dan itu didasarkan atas apa yang Tuhan Allah lakukan dan perkenalkan pada saat penciptaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau begitu, hari apakah hari Sabat itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah jelas di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus mati hari Jumat. Ada catatannya, hari persiapan itu adalah hari Jumat. Lukas 23 ayat yang ke-54. Lalu kemudian murid-muridnya beristirahat pada hari Sabat. Lalu dalam Lukas 24 ayat 1, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu Tuhan Yesus bangkit. Dan kita tahu dia mati hari Jumat, bangkit hari Minggu, maka hari apa hari Sabat itu? Ini bukanlah sesuatu yang perlu dibuktikan dengan ilmiah dan lain sebagainya. Alkitab memperkenalkan kepada kita bahwa hari Sabtu itu adalah, atau hari Sabat itu adalah hari Sabtu yang kita sebut hari Sabtu. Sekarang saudara dan saya ada pada hari yang ke-7 atau hari Sabat, hari Sabtu. Selamat Sabat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Oleh karena kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Pada waktu ia berada di atas dunia ini, ia datang ke Nazaret, katanya, dalam Lukas 4 ayat yang ke-16. Tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, menurut kebiasaan siapa? Kebiasaan Yesus. Bukan kebiasaan ahli Taurat. Bukan kebiasaan orang Yahudi. Bukan kebiasaan orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat, berbakti di rumah ibadat, mengikuti kebiasaannya. Bukan kebiasaan siapa-siapa. Karena memang sejak penciptaan, dan kata Yohanes 1 ayat yang ketiga, bahwa firman itu, Yesus itulah adalah pencipta langit dan bumi ini. Ini bukan sekedar tentang hari. Semua hari sama saja dalam tanda kutip, ada hujan, ada salju, atau ada gempa bumi, ada segala macam terjadi pada setiap hari. Tidak memilih mau hari apa. Tetapi ingat, hari yang ke-7 itu adalah hari yang istimewa yang Allah berikan kepada kita. Ini bukan karena kita letih, kita capek lalu beristirahat. Tidak. Karena kalau orang bekerja 8 jam, lalu dia tidur cukup setiap malam, dia sudah istirahat. Bangun pagi dia segar lagi. Kalau ini hanya sekedar istirahat, ada orang mungkin mengatakan, saya pilih hari Selasa menjadi saya punya off day. Saya punya family day adalah Selasa. Pokoknya Selasa itu saya istirahat. Kalau ini hanya tentang istirahat. Ini bukan hanya tentang istirahat. Karena orang bisa mencari banyak cara untuk istirahat. Tapi istirahat atau berhenti di sini yang dimaksudkan adalah untuk mengikuti pola langkah waktu Allah. Jangan sampai perjalanan kita dengan perjalanan Allah pincang. Ia jalan begini, kita jalan yang lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah bahagian dari takut akan Allah, dari memuliakan Dia dan menyembah Dia. Intinya bukan masalah hari. Ini adalah tentang penyembahan kita kepada Allah. Namun penyembahan yang benar mencakup pengudusan hari yang benar sesuai dengan hukum Allah. Menguduskan hari Sabat artinya kita menyembah Allah. Kita mengakui Dia sebagai pencipta, mengakui Dia sebagai pemilik hidup, mengakui Dia berada di atas segala sesuatu. Sembahlah Allah. Injil yang kekal ini mengatakan takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sembahlah Dia di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Saya tekankan sekali lagi, apa yang dikatakan firman Tuhan, sekalipun
kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Injil yang kekal artinya pekabaran yang kekal. Kabar baik yang tidak boleh berubah, sama seperti Yesus Kristus yang tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh karena untuk mempertahankan Injil yang kekal, untuk menunjukkan kasih karunia Allah, untuk menyediakan jalan selamat bagi manusia, maka Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dan oleh darahnya yang mahal, maka saudara dan saya telah ditebus dari dosa-dosa kita, dari cara hidup kita yang sia-sia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia. Pada waktu kita berada di sorga nanti, kata Wahyu pasal 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Maka mereka yang masuk ke dalam sorga akan menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba itu. Perhatikan ayat yang keempat, isi dari nyanyian tersebut. Saya berharap kalau ada lagu spesial yang boleh didasarkan atas Wahyu pasal yang ke-15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Perhatikan ayat yang keempat. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah. Sebab telah nyata kebenaran dan segala penghakimanmu. Takut akan Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah. Perhatikan 3 kata kerja ini dalam nyanyian kemenangan, nyanyian anak domba yang akan dinyanyikan, disenandungkan oleh mereka yang menang, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Takut akan Tuhan, memuliakan namanya, dan menyembah Dia. Apa pekabaran KKR kita? Pekabaran Injil yang kekal itu. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia. Mereka yang selamat menyanyikan lagu takut akan Tuhan, memuliakan namanya, dan menyembah Dia. Mulai sekarang ini, saudara sekalian, kita harus mengambil keputusan. Kalau kita mau menjadi bahagian dari mereka yang akan menyanyikan nyanyian Yesus Kristus, nyanyian anak domba, nyanyian kemenangan itu. Saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan, kita sudah mulai latihan sekarang. Orang yang tidak ikut latihan, saudara sekalian, sulit mau menyanyikan akan lagu ini. Mari kita latihan. Tadi lagu-lagu sungguh luar biasa. Saya percaya semua lagu-lagu itu dinyanyikan setelah latihan beberapa kali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, Injil yang kekal ini adalah pekabaran pada zaman akhir ini. Pekabaran 3 malaikat ini. Dan setelah itu Yesus datang pada kali yang kedua. Sejak malam yang pertama, tadi malam, selalu saya memberikan undangan bagi mereka yang telah mengambil keputusan untuk dibaptiskan. Pada waktu saudara sudah mengambil keputusan